Shalom warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2025. Kita berjumpa di renungan pagi hari. Mari saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah kita selalu ada waktu untuk bersaat teduh sebelum kita akan melakukan aktivitas kita dari pagi hingga malam. Karena ketika kita melakukan hal ini, saudara, itu sangat baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, agar kita mengerti akan arti hidup ini. Olehnya, sebelum kita menjalankan segala kegiatan di hari ini, mari kita sambut firman Tuhan dengan kita bersatu, bersepakat di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu sebelum kami akan melakukan aktivitas kami di hari ini. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Ibrani 12 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan dengan satu ayat saja. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saya ulang sekali lagi, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan berbicara tentang pagi hari ini, yaitu untuk kita bisa melakukannya, seorang dalam Tuhan. Kita sebagai orang percaya haruslah dapat bisa mengalami sesuatu perubahan untuk melakukan yang baik, seorang dalam Tuhan. Yang tadinya kita mungkin melakukan hal-hal yang berbau buruk atau berbau dosa itu, maka hal yang dalam firman Tuhan ini sesuatu hal anjuran yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang Ibrani atau kepada orang-orang Yahudi supaya mereka dapat keluar untuk dapat melakukannya. Jadi tidak mudah untuk memang melakukan hal untuk bisa seperti firman Tuhan ini berdamai dengan setiap orang, seorang Tuhan. Karena masing-masing ada banyak orang dengan kepentingan keegoan mereka, dengan mereka melakukan hal-hal yang tidak baik antara sesamanya, saudara. Maka firman Tuhan ini haruslah dapat bisa dilakukan. Penyampaian yang kita dengar pada pagi hari ini untuk supaya kehidupan kita yaitu dibawa dengan aman, saudara, atau dibawa untuk tidak memiliki musuh. Ada banyak orang dalam kehidupan di dunia ini, siapapun orangnya tidak bisa berdamai dengan seseorang atau mereka memiliki musuh, saudara, karena mereka tidak memiliki kasih. Kalau kehidupan kita sebagai orang percaya harus memiliki kasih itu, kasih yang bisa mengasihi musuh, kasih yang bisa berdamai dengan setiap orang, maka kasih itu adalah kasih yang telah Yesus lakukan juga ketika Yesus juga mati di kayu salib, oleh karena dia mengasihi setiap yaitu manusia itu. Manusia yang tadi telah melakukan segala dosa, maka harus dibayar dengan tebusan melalui Yesus mati di kayu salib. Itulah hal yang Yesus korbankan itu, saudara yang dalam Tuhan. Karena dia supaya umatnya atau juga orang dibawa supaya melalui tebusan itu, maka disitulah ada perdamaian antara manusia dengan Allah. Yang tadinya di dalam hal itu ada manusia dalam kehidupan mereka yang berbau dosa, seorang dalam Tuhan. Mereka melakukan dosa. Maka di sini firman Tuhan yang sangat hal yang harus kita memperhatikan, bahkan bukan memperhatikan tetapi harus juga melakukannya, karena di sini hal yang akan kita dibawa untuk bisa berdamai. Berdamai dengan setiap orang, saudara, apapun orangnya, yang ketika orang tersebut mungkin kita pernah musuhi, mungkin kita pernah hal-hal yang tidak baik terhadap orang tersebut, tetapi hal yang itu harus bisa berdamai. Memang sangat sulit ketika orang ada sesuatu percekcokan atau ada perselisihan atau ada hal yang tidak bisa berdamai, ini bisa terjadi. Taruh katakanlah misalnya masalah warisan itu bisa berkepanjangan antara hal-hal baik itu yang akan terjadi, baik itu saudara-saudara, maka itu akan sulit bisa berdamai.
Nah, ini hal yang kita dibawa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita dapat bisa melakukan, maka dikatakan berusaha. Artinya ada kata berusaha itu kita harus ada sesuatu gerakan, ada sesuatu tindakan untuk bisa berdamai kepada siapa saja, seorang Tuhan. Jadi Tuhan tidak menginginkan dalam kehidupan orang atau siapa, khususnya orang percaya, ada permusuhan, saudara. Tuhan tidak menginginkan dalam kehidupan orang tersebut ada kebencian terhadap seseorang. Maka dibawa supaya kehidupan seseorang itu yang percaya khususnya supaya bisa melakukan dalam perdamaian. Nah, jadi ini sesuatu hal yang dalam renungan kita yang diingatkan, yang ada sesuatu gerakan untuk kita bisa melakukannya. Kalau itu sulit, ya mungkin kita harus juga pertama-tama, saudara, supaya bisa berdamai, maka haruslah kita memulai seperti kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa, maka Tuhan percayalah bahwa Tuhan juga akan campur tangan. Orang yang kita sebut di dalam doa, walaupun itu ada permusuhan, disitulah Tuhan juga akan menolong dan akan bisa memberikan yaitu perdamaian terhadap seseorang itu. Jadi sesuatu hal yang disampaikan dalam kitab Ibrani ini kepada Paulus yang menyampaikan supaya dapat kita lakukan juga sebagai orang percaya yang dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi berusaha, ada tindakan, saudara. Ada sesuatu gerakan untuk dapat melakukannya. Jadi tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian yang terjadi terhadap orang percaya. Orang percaya harus juga bisa berdamai, seorang Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan di dalam kitab Roma 12 ayat 18 berkata demikian. Sedapat-dapatnya, kalau hal ini bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi ada suatu hal yang Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Roma, seorang Tuhan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada sesuatu yang dianjurkan, saudara. Ini hal yang harus kita dibawa untuk supaya dapat kita renungkan, bahkan dapat kita lakukan. Semua orang hidup berdamai. Artinya supaya kehidupan orang itu tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada peluang supaya kita dapat juga dosa itu terjadi oleh karena kebencian itu, supaya ada keharmonisan antara sesama. Nah, saudara kasih Tuhan, keharmonisan sesama ini dapat kita ciptakan melainkan dengan cara ada usaha kita. Mari pada pagi hari ini sesuatu ajakan yang harus dapat kita responi, bahkan dapat kita lakukan. Di samping berusaha hidup damai, dikatakan selanjutnya, kejarlah kekudusan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbicara kekudusan, berbicara yaitu hal yang dapat kita bisa lakukan. Artinya kehidupan kita dibawa supaya ada pemberesan di dalam hati. Tidak ada kebencian, tidak ada dosa. Dan kalau berbicara kekudusan itu berbicara tidak bernoda. Nah, kekudusan dalam hal tidak bernoda itu, ini dapat juga kita diingatkan supaya dapat kita lakukan itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk mengejar kekudusan itu harus ada dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini dapat kita lakukan. Yang tadinya suka berdusta, yang tadinya suka mengungkapkan hal-hal yang buruk, atau juga hal-hal yang melakukan seperti kejahatan terhadap orang lain, walaupun dari fisik tidak melakukan gerakan kejahatan, tetapi dari pikiran bisa, yaitu orang mengungkapkan hal-hal yang jahat, seorang Tuhan. Jadi diperlukan supaya kehidupan kita dapat mengejarkan kekudusan juga, maka hal-hal itulah harus dapat kita tanggalkan. Mari pada pagi hari ini sesuatu ajakan juga, di samping hidup damai dengan semua orang, begitu juga dapat kita mengejar kekudusan itu, supaya kehidupan kita ini dapat kita bersihkan, seorang Tuhan. Bersihkan perkataan kita, bersihkan perbuatan kita,
perbuatan yang bisa mengarah yaitu melakukan yang baik. Jadi ada pemberesan hati kita, saudara dalam Tuhan. Ada pemberesan perkataan kita. Jadi semua yang diungkapkan ini kejarlah kekudusan itu. Dan mengejar kekudusannya selanjutnya, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Tidak ada seorang pun akan melihat Allah tanpa kekudusan. Dan ini diperlukannya dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini, kalau kita ingin melihat Allah, saudara yang keselam Tuhan, maka syarat-syarat yang disampaikan ini dapat kita juga dapat itu lakukan. Yaitu dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah dapat dilihat baik itu melalui kehidupan kita. Kita dapat melakukan yang baik, kita dapat juga ada sesuatu tindakan untuk melakukan belas kasihan yang tadinya tidak bisa melakukannya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena kita ada melakukannya, karena Allah yang melakukannya, Allah mengubah hidup kita sehingga kita dapat melihat Allah. Nah, saudara yang keselam Tuhan, melihat bukan secara Allah itu, yaitu secara kasat mata dengan sosok pribadi Allah, bukan seperti itu, saudara yang keselam Tuhan. Allah dapat dilihat baik itu melalui perbuatan kita, saudara. Kita bisa berbuat baik yang tadinya tidak bisa berbuat baik, itulah dapat kita lihat. Dan Allah dapat dilihat melalui juga perkataan kita, saudara yang keselam Tuhan. Yang tadinya perkataan kita ada kata kotor, ada kata menghujat, ada kata caci maki, ada kata suka menjelekkan orang lain, dan kemudian dirubah perkataannya menjadi perkataan yang menyejukkan, perkataan yang manis, perkataan yang sedap didengar, perkataan yang patut dipuji, itu dapat diungkapkan. Artinya juga disitulah Allah dapat dilihat. Nah, saudara yang keselam Tuhan, Allah dapat dilihat dengan kuasanya juga, saudara yang keselam Tuhan. Ketika seorang mendoakan dan memohon kuasa Tuhan supaya kuasa Tuhan dapat bekerja, baik menyembuhkan jasmani kita, baik juga mendoakan orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain, saudara, orang lain itu dapat sembuh, itulah Allah dapat dilihat melalui kuasanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudahkah kita dapat melihat Allah melalui segala tindakan Allah yang akan Allah lakukan sendiri? Mari pada pagi hari ini, ajakan supaya kita dapat merespon ini dalam firman Tuhan, yang mengajak dalam firman Tuhan yaitu berusaha hidup damai, begitu juga mengejar kekudusan itu, sehingga kita dapat melihat Allah itu, seorang keselam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Kita sambutlah segala kegiatan kita dari pagi hingga malam dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Ada 3 jawaban yang harus kita imani juga. Tuhan berkata tunggu, Tuhan berkata iya, Tuhan berkata tidak. Bila itu jawabannya tidak, artinya Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk kita. Jangan kita memaksa ketika kita meminta, memohon, dan kita menganggap bahwa itu Tuhan tidak kabulkan yang kita doakan, seorang Tuhan. Percayalah, maksud yang daripada yang kita doakan, bila itu Tuhan berkata tidak, itulah jawaban yang daripada Tuhan itu, seorang Tuhan. Karena jawaban doa adalah kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sambut segala kegiatan kita dengan bersepakat bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami muliakan. Saat pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, supaya kami dibawa hidup di dalam perdamaian ya Tuhan, kepada setiap orang ya Bapa. Olehnya pada hari ini ya Tuhan, bila kami pernah melakukan hal-hal yang tidak baik atau bermusuhan ya Tuhan, kepada siapa saja ya Bapa, ampunilah ya Tuhan, supaya kami bisa berdamai dengan setiap orang ya Tuhan. Itulah firman-Mu yang Kau sampaikan ya Bapa. Begitu juga supaya kami dapat mengejar kekudusan ya Tuhan. Itu dapat kami lakukan ketika ada kemauan untuk dapat melakukannya Bapa. Olehnya pada hari ini biarlah kami dapat mampu melakukan firman-Mu. Firman-Mu mengajari untuk berbuat baik ya Tuhan. Firman-Mu mengajari menanggalkan segala dosa ya Tuhan, dosa perkataan, dosa perbuatan, itulah yang harus dapat kami tanggalkan ya Bapa. Saat hari ini kami sebentar akan melakukan segala
segala kegiatan kami di hari ini. Biarlah setiap kegiatan kami dari pagi hingga malam, Tuhan Engkau campur tangan. Apapun yang kami lakukan juga ya Bapak, biarlah kami lakukan dengan sukacita ya Tuhan. Olehnya juga Kau berkati bila kami keluar rumah atau ke tempat kami berada ya Bapa, untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Biarlah ketika kami berjalan ya Bapa, kami sampai ke tujuan dalam keadaan selamat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila kami saat hari ini mengalami sakit jasmani ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja menjamah tubuh kami ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh-sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau menyembuhkan jasmani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut segala kegiatan kami dari pagi hingga malam bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara. Terimalah doa kami ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali.